episode dimulai, Sipa melangkah masuk ke kamar pengantin yang sudah dihias indah. Sementara Rapi tanpa gugup duduk dengan wajah tertutup gungat. Sipa meski terlihat canggung mencoba memecah ketegangan dengan senyum hangat. Sipa mengatakan, "Rapi, aku mungkin tidak bisa memberikan segalanya padamu, tetapi aku bisa berjanji akan selalu setia dan mencintaimu." Sipa mendekat lalu berkata, "Rapi, izinkan aku melihat wajahmu." Perlahan Sipa mengangkat kain penutup itu. Namun alih-alih wajah Rapi yang tampak hanyalah sebuah boneka yang terselip. Sipa pun terperangah melihat Rapi, sedangkan Rapi langsung tertawa lepas melihat ekspresi Sipa. Sipa menggerutu setengah kesal, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Sementara itu, dari luar kamar, Chris memperhatikan gerak-gerik seorang wanita misterius yang berjalan melewati rumah. Chris pun mulai curiga karena mungkin ada seorang yang ingin mengintai keluarga mereka dan bergegas menyelidikinya. Kembali ke kamar, Sipa menatap Rapi penuh sayang. Lantunan lagu romantis mulai terdengar menemani suasana hangat di antara Rapi dan Sipa. Sipa kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil, menghadiahkan gelang kaki pada Rapi. Dengan lembut Sipa memakaikan gelang di pergelangan kaki istrinya. Sipa berkata, "Rapi, sekarang kau terikat denganku. Kalaupun suatu saat kau mencoba pergi, maka aku akan tahu hanya dari suara gelang ini." Rapi mengatakan, "Sipa, aku sudah melawan segalanya demi bersamamu. Tetapi itu semua tidak cukup karena kau masih harus berjuang untuk memenangkan hatiku." Sipa tercengang dengan berkata, "Rapi, bukankah aku sudah mendapatkan cintamu?" Rapi pun hanya menatap Sipa penuh arti dan membuat Sipa kebingungan namun juga tersenyum. Momen itu pun berakhir dengan tawa kecil di antara Rapi dan Sipa. Keesokan harinya, suasana rumah dipenuhi canda dengan Rapi dan Risita menyuguhkan manisan kepada Suman. Dengan puas Suman mencicipi manisan itu dan mengatakan, "Tidak ada yang bisa menandingi aku." Tiba-tiba Dara datang dengan penuh semangat mengucapkan selamat Holi dan meminta maaf kepada Suman ketika ia nekat menculik demi pernikahan Sipa dan Rapi. Suman berkata, "Dara, hari ini Holi, hari di mana semua kesalahan terhapus, maka aku memaafkanmu." Dara merasa lega mendengar perkataan Suman. Risita kemudian mendekati Suman dengan menorehkan warna di wajahnya. Suman memberkati Risita dengan mengatakan, "Jangan gegabah Risita, ingat kau sedang mengandung." Risita tersenyum bahagia mendengar perhatian Suman atas kehamilannya. Rapi juga ingin melakukan hal yang sama dengan meminta berkat, tetapi Suman berkata, "Rapi, kesalahanmu tidak bisa dimaafkan begitu saja." Rapi pun menunduk hampir menangis dan mengatakan, "Bu, aku tidak akan pernah memaksamu lagi. Tolong terimalah aku." Suman akhirnya luluh dengan memberikan berkat kepada Rapi dan berkata, "Rapi, kalau kau menyakiti Sipa, maka aku sendiri yang akan mengusirmu." Rapi pun mengangguk penuh janji. Tawa pecah ketika Sipa muncul dengan kumis palsu. Semua anggota Pandia menoleh geli. Saat melihat bayangan dirinya di piring warna, Sipa sadar ada yang menjahilinya dengan mengatakan, "Rapi, ini ulahmu bukan?" Rapi pun buru-buru menyangkal, dan Chris justru ikut menertawakan kumis Sipa. Sipa pun mengejar Chris dengan membuat suasana semakin ramai. Di sisi lain, Kamini memberikan bingkisan kepada para wanita. Salah satu wanita berkata,
Kamini, sebentar lagi kau dan Janardan serta Kalyani akan menjadi kakek dan nenek karena Risita sedang hamil. Kalyani mengatakan, apa? Dan bagaimana bisa? Aku belum tahu apa-apa. Di sisi lain, Deb mengoleskan warna ke wajah Risita dan memeluknya dengan erat. Sementara Rapi bermain holi menambah semarak suasana. Semua orang menari riang dengan tepuk warna yang berterbangan diiringi lagu holi yang penuh keceriaan. Tiba-tiba Sipa berusaha mengejar Rapi, tetapi malah terjebak dengan wajah penuh warna. Suman hanya tersenyum melihat anak-anak dan para menantunya larut dalam kegembiraan. Gautan dan Dara pun melakukan momen gembira mereka dengan menerapkan warna holi. Tetapi kegembiraan itu mendadak meredup ketika Janardan muncul bersama keluarganya. Janardan menyapa Suman dengan ramah dan bahkan berlutut untuk memberi salam. Janardan mengatakan, Suman, selamat karena sebentar lagi kau akan menjadi seorang nenek. Semua anggota keluarga Pandia menatap satu sama lain dengan tercengang dan penuh tanda tanya pada Janardan. Janardan berkata, Suman, bukankah kami juga berhak mengetahui kabar baik ini? Dan aku mungkin selama ini terlihat keras di mata kalian. Tetapi ingatlah, aku adalah kakek dari anak yang dikandung Risita ini. Suman akhirnya memberikan berkat kepada Janardan. Kalyani mendekati Risita dengan mengatakan, Risita, mengapa kau tidak memberitahu kami secara langsung? Kami justru mendengar kabar ini dari orang lain. Risita berkata, Bu, aku ingin memberitahu kalian. Tetapi bagaimana meyakinkan ayah sampai mau datang ke sini? Kalyani mengatakan, Risita, ayahmu begitu bahagia karena kehadiran anakmu membawa kebahagiaan yang tidak tergantikan. Bahkan ayahmu mengajakku berbelanja untuk persiapan menyambut cucunya. Terima kasih Risita, karena kau membawa kabar yang membuat semua orang tersenyum. Risita tersenyum tipis pada Janardan, tetapi hatinya masih bergelora. Setelah beberapa saat, Sipa melemparkan warna ke arah Rapi dan berkata, Rapi, apa yang kurasakan sungguh tulus. Aku sangat mencintaimu. Rapi mengatakan, Sipa, katakan lagi. Sipa tersenyum dan menatapnya dalam-dalam dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Rapi dan menyerahkan balon berbentuk hati. Sipa pun membuat Rapi tersenyum malu-malu. Di sisi lain, Janardan menaruh hadiah-hadiah yang dibawanya di dekat Suman dan berkata, Suman, tolong terimalah ini sebagai tanda kebahagiaan kami. Suman mengatakan, Janardan, mengapa begitu banyak hadiah? Hatimu masih dipenuhi kepahitan, tetapi terima kasih. Risita berkata, Bu, ayahku hanya ingin berbagi kebahagiaan. Tidak ada salahnya mengambil hadiah ini. Tiba-tiba Janardan memeluk Deb dan memberi kalung emas. Deb mengatakan, aku tidak butuh ini. Risita memasang kembali kalung emas kepada Deb dan berkata, Deb, apa maksudmu? Jangan hina ayahku dan biarkan saja hadiahnya. Di sisi lain, kisah cinta Sipa dan Rapi kembali menghangatkan suasana. Sipa menutup mata Rapi dengan mengatakan, Rapi, jangan mengintip dulu. Rapi tersenyum lalu mengangguk. Sipa menuntun Rapi ke cermin di mana Rapi melihat bayangan dirinya sendiri. Sipa kemudian memberi setangkai bunga kepada Rapi. Sementara Rapi berlari menjauh dengan membuat Sipa mengejarnya sambil tertawa. Di sisi lain, Kalyani mengikat benang hitam di pergelangan tangan Risita dan berkata, Risita, agar mata jahat tidak menyakitimu, kau selalu kenakan ini. Risita mengatakan, Bu, kenapa kau begitu khawatir? Kalyani berkata, Risita, anakmu ini adalah harapan keluarga, maka jauhkan dirimu dari Dara. Ucapan itu terdengar Dara yang marah dan matanya berkaca-kaca. Risita berkata, tidak Bu, dia kakak iparku. Aku tidak bisa menerimanya. Dara mengatakan, ayo makan. Risita, Kalyani. Risita berkata, Bu, kakak ipar bahagia untukku
dan ia bahkan mendukung kehamilanku. Di sisi lain, amarah Dara memuncak dan mulai meminum beng. Dave mengatakan, "Kak, berhenti dan jangan minum lagi." Dara berkata, "Dave, kata-kata mereka menyakiti diriku dan aku sudah minum beng ini. Tetapi rasa sakit ini tidak bisa hilang." Gautam mengatakan, "Sudahlah Dara, jangan minum beng lagi dan mari pulang." Dara berkata, "Gautam, aku tidak akan diam karena keluarga mereka datang dan membawa masalah bagi kita." Trisita mengatakan, "Kak, citramu akan runtuh." Dara berkata, "Trisita, apa salahku? Dan kami selalu menghormatimu. Tetapi keluargamu hanya membawa masalah karena status kakek dan nenek untuk anakmu itu." Ketegangan pun meledak. Hari Holi yang seharusnya penuh keceriaan berubah menjadi ladang pertikaian dan amarah dari Dara terhadap keluarga Risita.